Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 27, ada Aan dan juga Faris, akan menjelaskan tentang apa itu gangguan tidur. Yuk cari tahu. Nah, gangguan tidur atau sleep disorder itu adalah perubahan pola tidur atau kebiasaan negatif yang dapat mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas tidur kita. Gangguan tidur itu juga dapat menyebabkan kesulitan untuk menjaga kesadaran normal. Jadi, kita itu sulit untuk mengatur kapan harus tidur dan juga kapan harus bangun. Jenis-jenis gangguan tidur, diantaranya yang pertama, yang paling sering kita kenali itu ada insomnia. Kemudian yang kedua ada sleep-related breathing disorder. Yang ketiga ada sleep-related hypoventilation disorder. Yang keempat ada circadian rhythm sleep-wake disorder. Kemudian yang kelima ada sleep-related movement disorder. Yang keenam ada parasomnia. Dan yang terakhir ada dysomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan dalam memulai tidur, kemudian menjaga untuk tetap tidur, dan juga bangun di pagi hari. Sehingga pada pagi harinya itu kita tidak merasakan bangun pagi yang menyegarkan. Nah, insomnia itu ada dua macam. Yang pertama ada insomnia primer, yaitu masalah tidur yang tidak terkait dengan masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua ada insomnia komorbid, yaitu masalah tidur karena pengaruh kondisi kesehatan yang lain, seperti kita sedang merasakan nyeri, stres, atau mengonsumsi obat-obatan atau penyalahgunaan zat. Nah, insomnia ini sendiri itu dapat kita obati dengan cara menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Apnea adalah gangguan tidur yang disebabkan karena pernapasan yang terganggu pada saat tidur. Apnea terbagi menjadi dua. Yang pertama ada obstructive sleep apnea yang disebabkan karena adanya penyumbatan saluran napas lengkap atau sebagian selama tidur. Yang kedua ada central sleep apnea yang disebabkan karena kegagalan otak dalam memberi sinyal pada otot untuk bernafas. Nah, salah satu cara untuk menangani apnea ini bisa dengan menjaga berat badan ideal agar mempermudah kita saat bernapas. Parasomnia adalah perilaku tidak biasa yang dialami seseorang sebelum tidur, saat tertidur, atau selama periode antara tidur dan juga terjaga atau bangun. Nah, parasomnia ini dapat berupa yang pertama ada somnambulisme, yaitu berjalan ketika tidur. Yang kedua ada night terrors, yaitu rasa takut intens saat tidur. Kemudian yang ketiga ada nightmare, yaitu gangguan ansietas mimpi yang terjadi berulang. Selain yang dijelaskan oleh An tadi, terdapat beberapa jenis gangguan tidur yang lainnya, seperti sleep-related hypoventilation disorder. Gangguan tidur ini dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu ada obesity hypoventilation syndrome, yang berhubungan dengan apnea hiperkapnik, di mana terjadi hipoventilasi pada saat orang obesitas tidur. Selain itu, juga terdapat congenital central alveolar hypoventilation syndrome yang ditandai dengan kegagalan pusat pernapasan karena mutasi genetik sehingga terjadi hipoventilasi pada saat tertidur ataupun terjaga. Gangguan tidur ini juga bisa disebabkan oleh pengaruh obat yang menginhibisi pernapasan. Selanjutnya, terdapat circadian rhythm sleep-wake disorder, di mana gangguan ini merupakan gangguan ritme sirkadian yang fungsinya untuk mengatur proses biologis tubuh selama 24 jam. Gangguan ini bisa berupa kerusakan jam tubuh internal atau ketidaksesuaian antara jam tubuh internal dan eksternal. Akibatnya, kita bisa mengalami insomnia pada jam-jam tertentu dan ngantuk berat pada jam-jam tertentu. Penanganan terkait gangguan tidur ini disesuaikan sesuai dengan keparahannya. Yang pertama, ada behavior terapi, yaitu pengaturan jam tidur normal. Hal ini bisa dilakukan dengan olahraga rutin dan menghindari kafein sebelum tidur. Selanjutnya, terdapat break light terapi. Alternatif lainnya yaitu menggunakan pengobatan, yaitu menggunakan melatonin. Yang terakhir, yaitu ada kronoterapi, yaitu menyesuaikan jam tidur 1 hingga 2 jam per hari untuk menggeser siklus tidur menjadi normal. Jenis gangguan tidur yang lainnya, yaitu sleep-related movement disorder. Gangguan ini berupa gerakan yang terjadi segera setelah tertidur. Gangguan tidur ini ditandai oleh gerakan repetitif saat tidur berupa sentakan yang mendadak pada lengan ataupun tungkai. Gerakan lain yang dapat terjadi yaitu berupa perbuatan menggertakkan gigi atau membentur-benturkan kepala.
Jenis gangguan tidur yang terakhir yaitu disomnia. Disomnia merupakan gangguan tidur yang utamanya yaitu jumlah, kualitas, atau waktu tidur yang disebabkan oleh faktor-faktor emosi. Yang termasuk dalam gangguan ini yaitu insomnia, hipersomnia, narkolepsi, dan gangguan siklus sirkadian. Hipersomnia merupakan kondisi yang ditandai dengan rasa kantuk yang berlebihan yang menyebabkan keinginan untuk tidur yang lama sekitar 20 jam per hari. Selanjutnya, narkolepsi merupakan gangguan tidur yang gejala awalnya ditandai dengan rasa kantuk yang tidak tertahankan pada siang hari, lalu berlanjut dengan serangan tidur atau tidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Ngomong-ngomong tentang sleeping disorder, tidur yang baik itu sebenarnya gimana sih? Yuk kita cari tahu. Cara meningkatkan kualitas tidur ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menetapkan rutinitas waktu tidur, baik jam tidur maupun jam bangun. Dengan begitu, tubuh kita akan merespon pada jam berapa kita harus tertidur dan pada jam berapa kita harus bangun. Yang kedua, ciptakan lingkungan tidur yang mendukung. Kita bisa melakukannya dengan mengatur pencahayaan dan menggunakan aromaterapi. Yang ketiga, kita harus bersantai sebelum tidur, misalnya dengan membaca buku atau melakukan perawatan diri. Yang keempat, hindari alkohol, merokok, dan kafein setidaknya selama beberapa jam sebelum tidur. Yang kelima, kita harus tidur apabila kita memang mengantuk. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi paparan elektronik sebelum tidur. Berikut ini merupakan kebiasaan tidur yang baik. Yang pertama, pada saat di tempat tidur, gunakan alarm untuk menjaga jam tidur kita. Dan selanjutnya, berada di tempat tidur ketika ingin tidur saja. Hal ini akan berguna untuk menjaga produktivitas kita. Selanjutnya, kita harus bangun di waktu yang sama setiap pagi untuk menjaga pola tidur kita. Selanjutnya, kita harus menghindari tidur siang yang berlebihan, kemudian menghindari kafein terutama pada sore dan malam hari. Kemudian kita harus berolahraga secara rutin, tetapi tidak di 4 jam sebelum tidur.